Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, ketua kelas, silakan pimpin doanya. Siapkan. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, Bu absen sebentar ya. Iya, Bu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Iya. Dea Yolanda, apa keterangannya? 3. Muhammad Nanda kemana? Izin. Fahmi. Fahmi, apa keterangan Fahmi ini? Sakit. Resianti juga. Iya. Lagi musim penyakit sekarang ini ya kan, Nak? Iya. Nah, karena sekarang musim hujan, dijaga kesehatannya. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Banyak minum air putih. Lalu apa lagi? Makan makanan yang teratur. Ada apa lagi? Jangan begadang, benar. Kalian sudah tahu kan? Nah, lakukan agar apa? Biar kita sehat, biar kita bisa sekolah dengan baik, oke? Oke. Nah, coba dicek di sekitar mejanya, adakah sampah atau di bawah lacinya, boleh dibuang keluar dulu, Nak. Mejanya boleh dirapikan, sejajarkan dengan yang di kanan dan yang di kiri. Boleh tolong hidupkan dulu fokusnya, Nak. Nah, silakan keluarkan bukunya. Sudah siap untuk belajar kan? Nah, Ibu, ini ada sebuah video motivasi. Silakan kalian tonton terlebih dahulu. Hidup ini adalah perjalanan yang penuh dengan warna-warni pengalaman. Setiap detik adalah kesempatan untuk menciptakan cerita yang luar biasa. Ketika menghadapi kesulitan, ada yang bisa memberikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, apa itu Kak Dapi? Janganlah menyerah, teruslah berusaha hingga kamu menemukan hasil yang sempurna. Oke, good. Beri tepuk tangan untuk Kak Dapi. Nah, tadi Joko juga mengangkat tangan. Apa itu Joko? Jika kamu gagal, jangan putus asa, harus tetap semangat. Iya, betul. Ayo tepuk tangan untuk Joko. Nah, dari video motivasi itu dapat kita petik bahwa setiap langkah kecil yang kita lakukan setiap harinya itu akan membawa perubahan yang besar untuk hidup kita. Nah, semua orang sukses itu, dia pasti pernah melalui jenjang sekolah seperti kamu. Tapi apa? Dia tidak pernah berhenti untuk mencoba. Jika dia gagal, dia mencoba lagi. Itu adalah kunci orang sukses. Di lingkungan tempat tinggal kalian, pasti kalian pernah melihat kita tinggal di lingkungan banyak ladang sawit ya kan, Nak? Ya. Nah, pasti kalian selalu melihat bagaimana kehidupan orang-orang di sekitar kita yang bekerja di ladang, yang di kebun sawit, mendodo sawit, mengangkat gerobaknya, dan ikut memindahkan sawitnya ke atas truk ya kan, Nak? Ya. Pernah juga nggak kalian melihat mobil-mobil truk yang membawa sawit? Pernah. Siapa yang pernah? Semua pernah, karena kita emang tinggal di lingkungan bermata pencaharian sebagai petani sawit. Nah, ketika kita melihat truk-truk itu membawa muatan, apa yang kalian perhatikan? Ketika
mobil itu dia melewati jalanan yang berlumpur. Bagaimana kira-kira dia? Apakah dia tetap laju cepat atau bagaimana? Melambat. Karena pada saat itu dia melewati jalan berlumpur ya, karena ada perlambatannya. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang hukum Newton yang kita terapkan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Terlebih tentang petani sawit. Ada yang masih ingat pelajaran kita pertemuan sebelumnya? Tentang hukum Newton. Hukum Newton itu ada berapa ya? 3. Ada 3. Ada hukum 1 Newton, hukum 2. Oke, siapa yang bisa menyebutkan bunyi hukum 1 Newton? Saya, Bu. Oke, apa itu Dian Almahri? Hukum 1 Newton itu benda akan tetap diam atau bergerak lurus apabila tidak diberikan gaya. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Dian Almahri. Lalu yang terakhir, hukum 3 Newton. Nah, siapa ini yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, apa itu Kak Jati? Adanya aksi dan reaksi, Bu. Iya, betul. Adanya gaya aksi dan reaksi. Kalian sudah bisa menjelaskan tentang hukum Newton. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan kalian itu bisa memahami dan menjelaskan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Tadi kalian sudah bisa nih menjelaskan satu persatu. Lalu tujuan kita yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis gerak kendaraan di perkebunan sawit. Yang ketiga, peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok untuk merumuskan suatu permasalahan berdasarkan penerapan hukum Newton. Nah, hari ini Ibu menerapkan model pembelajaran problem based learning. Adapun penilaian yang diterapkan itu penilaian sikap. Sikap yang pertama yang akan Ibu cek dari kalian, bagaimana kerjasama kalian. Lalu bagaimana rasa tanggung jawabnya, dan ada apa lagi kira-kira itu? Keaktifan kalian selama proses pembelajaran. Sedangkan untuk keterampilannya itu nanti akan dicek bagaimana kerjasama di dalam berkelompok dan bagaimana kalian memahami pembelajaran itu. Nah, permasalahan, Ibu ingin memberikan suatu masalah hari ini. Sebuah truk, kan sering kan kita lihat sebuah truk lewat ya kan, Nak? Nah, dia membawa sawit dengan massa 2 ton. 2 ton itu berapa kilo ya? 2.000. Iya, 2.000 kilo. Terus dia bergerak dengan kecepatan 30 km per jam. Kalau 30 meter per jam itu laju atau pelan? Pelan. Nah, lalu tiba-tiba mobil itu dia mengerem. Kalau mobilnya ngerem mendadak, bagaimana situasinya ya kan? Jatuh. Kalau muatannya terlalu banyak. Benar. Nah, nanti masalah ini akan kita kaitkan dengan hukum Newton. Ada 3 hukum Newton, masing-masingnya akan dikaitkan. Nah, coba diskusikan dulu permasalahannya dengan kawannya di sampingnya, Nak. Udah ada kendala terhadap permasalahan kita? Tidak. Oke, kalau begitu kemarin kan Ibu sudah membagi dalam kelompok ya kan, Nak? Nah, silakan dulu duduk dalam kelompok ya, Nak ya. Nah, permasalahannya nanti akan Ibu share dalam bentuk LKPD ya, Nak. Ada gambarnya di LKPD. Udah? Udah, jangan lama-lama. Kelompok 1 di sebelah mana?
Di sebelah ini, Bu. Oke, ini Ibu berikan LKPD-nya ya. Nanti Ibu berikan kartu pertanyaannya. Bentar ya. Oke, Bu. Tasnya tolong diketepikan ya nak ya. Nanti bagaimana kamu bisa bekerja jika tasnya ada di atas meja. Nah, bagaimana kalian kaitkan dengan situasi pertanyaan yang Ibu kasih, kartu pertanyaannya. Iya. Nah, ini kartu pertanyaannya ini. Kaitkan dengan apa? Nah, silakan kalian catat, kalian jawab ide-ide pertanyaan yang situ tuh kalian jawab menggunakan ide kalian ya, Nak ya. Diskusikan dalam kelompok ya. Ayo, Bu. Ada kendala ya? Ada bertanya, Bu. Yang Udah dibaca ini pertanyaannya. sudah, Bu. Apa katanya? Nah, di sini juga menyangkut dengan hukum ketiga kan, Bu? Iya, kalian dapat tentang apa pertanyaannya? Dengan apa yang terjadi pada truk dan muatan ketika truk maju dan mendadak berhenti. Iya, kamu kaitkan pertanyaannya itu dengan hukum ketiganya. Nah, hukum ketiga itu tadi ada gaya aksi, ada gaya reaksi. Nah, kamu kaitkan bagaimana, yang mana kalian termasuk gaya aksinya, yang mana gaya reaksinya. Dijawab pertanyaannya ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Kompos ini ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya, apa itu? Ini maksudnya kayak mana, Bu? Nah, tadi kan kamu ada melihat masalahnya nih, baca dulu. Dia ada sebuah truk mengangkut buah sawit melewati jalan berlumpur. Terus katanya, ketika muatannya tambah muatannya, maka mobilnya akan berjalan lebih lambat. Terus ditanyanya, menurut kalian apa yang menyebabkan mobil itu bergerak lebih lambat saat membawa muatan lebih berat? Kamu kaitkan dengan hukum 2 Newton. Apa yang terjadi jika muatannya terlalu berat? Iya. Iya, kenapa kamu, Dayat? Ada permasalahan, Dayat? Tidak ada. Dijawab pertanyaannya ya, Nak ya. Iya, Bu. Ada kendala kelompok 6? Ada kendala? Ini jawabannya 2. Di sini ditanya setelah diskusi situasi dari kartu pertanyaan Ibu kasih itu, buatlah rencana untuk mencegah. Nah, iya, mencegah. Bagaimana tentang, kalian dapat yang mana? Yang muatannya tidak diikat. Nah, solusi untuk muatan itu tidak jatuh apa? Contohnya? Uraikan. Iya. Nah, ini Ibu bagikan kertas kartonnya ya. Kalian buat apa yang kalian dapatkan itu, buat dalam bentuk poster yang menarik sehingga teman-teman kamu jadi mengerti tentang permasalahannya. Ya. Langkah-langkah per LKPD-nya jangan lupa dikerjakan ya. Oke, coba dengarkan Ibu. Ibu ada sebuah teka-teki ini. Dengarkan. Ini
Safna berada di Uruguay. 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 Besok Safna berada di mana? Benar, New York. Tepuk tangan untuk dia yang benar. Oke, silakan dilanjutkan pekerjaannya. Nanti masih ada berikutnya. Mari kita mulai presentasinya. Kelompok yang akan tampil itu ada 3 kelompok ya, Nak? Ya, Ibu. Ada yang ingin menunjuk kelompoknya sendiri untuk maju? Adakah bersedia maju sendiri? Tanpa Ibu tunjuk? Ada Bu, kelompok 1. Oke, siap-siap kelompok 1 ya. Penampil kedua siapa kira-kira yang mau maju ini? Kelompok 2, oke, good. Penampil ketiga? Kelompok siapa? Hukum 1-nya udah, hukum 2-nya udah, hukum 3 siapa nih yang mau maju? Kelompok 3 atau kelompok 6? Ketiga, Bu. Kelompok 3, oke, kelompok 3. Nah, kelompok 1 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul tentang kaitan hukum Newton dengan Truk. Kami yang beranggotakan saya sendiri, Cindy sebagai moderator, misal saya ada Ahmad sebagai penyaji, dan Alda sebagai nutulen, Dayat sebagai anggota. Baiklah, materi akan dijelaskan oleh Ahmad. Pada Ahmad dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang berjudul kaitan hukum Newton dengan Truk. Jadi, di studi kasus kali ini, kami mendapat apa yang terjadi jika muatan tidak diikat saat truk berbelok. Dalam situasi ini, muatan truk tidak diikat ketika truk berbelok. Jadi, hukum Newton yang berlaku yaitu hukum Newton 1. Hukum 1 itu, benda akan tetap diam atau bergerak lurus apabila ia tidak diberikan gaya. Jadi, muatan truk akan tetap bergerak lurus searah dengan kecepatan awal truk karena berlakunya hukum Newton 1 tadi. Akibatnya, muatan truk dapat bergeser ke samping dan bahkan bisa terlempar keluar dari bak truk jika gaya yang bekerja cukup besar. Jadi, dari hasil diskusi kami tadi, kami mendapatkan solusi, yaitu dengan cara mengurangi muatan truk jika muatannya terlalu berlebih dengan kapasitas truk tersebut. Yang kedua, sebaiknya muatan diikat terlebih dahulu agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Apa audiens ada yang kurang paham? Silakan, ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Ya, Joko. Gaya apa yang terjadi jika mata tidak diikat? Gaya gravitasi, karena dia jatuh ke bawah. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami dari kelompok 1 mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, silakan kembali. Nah, kelompok 1 tadi dia membahas tentang apa? Nah, apa yang akan terjadi jika muatannya pada saat truk berbelok? Nah, seperti yang disampaikannya, muatan itu dia akan mengikuti posisi truknya.
Jika truknya melaju, dia akan tetap melaju. Jika truknya agak sedikit miring, otomatis muatannya juga condong terhadap truknya. Kan sudah ada 3 kelompok tadi yang presentasi. Materi yang tentang hukum berapa yang masih sulit diterima? Hukum ketiga, Bu. Hukum ketiga. Nah, hukum ketiga itu kan tadi dikenal dengan gaya aksi dan reaksi, ya kan? Nah, kita paling gampang menemui itu gaya aksi reaksi itu antara ban mobil truknya dengan jalan aspalnya. Yang mana ban itu dia sebagai gaya aksi, reaksi yang menerimanya adalah jalannya. Satu ke arah sini berjalan, satu ke arah sini, sehingga mobil truk itu dia tidak akan mengalami licin atau bakalan slip dia bannya. Makanya kalau pada saat di jalan berlumpur itu, nah di situ banyak kendala, sehingga mobil truk itu dia melaju dengan sangat pelan. Sering kan kita lihat di daerah sekitar kita, ya kan, Nak? Oke, Ibu ada tadi mau ice breaking lagi kan? Ada lagi ini. Ingat, Ibu bilang, ingat awal itu akhir. Cluenya awal itu akhir. Aulia Francisca pergi jalan-jalan ke Amsterdam. Lalu Kadapi dia juga pergi jalan-jalan ke Maroko. Lalu Ayu, kemana Ayu pergi jalan-jalan? Malaysia. Salah. Salah. Oman. Oman, benar, tepuk tangan. Oke. Nah, habis, Ibu. Tunggu, sebelum itu mari kita ice breaking semangat dulu. Silakan berdiri. Oke, dengarkan abah-abah Ibu. Ketika Ibu katakan tepuk semangat, tepuk tangan 3 kali. Lalu setelah itu apa lagi yang dilakukan? Oke, udah paham. Oke, mari kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi. Belum, terima kasih abah-abah. Oke, tepuk semangat. Oke, kan kita sudah mempresentasikan semuanya, sudah menjelaskan apa yang dapat kalian simpulkan pada hari ini. Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Ibu minta, adakah yang ingin mengajukan diri atau Ibu yang menunjuk ini? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Hasna? Coba simpulkan, Nak. Hari ini kita belajar tentang hukum satu nyata, hukum dua nyata, dan hukum tiga nyata. Yang dimana hukum satu nyata itu kita mengenal benda yang tidak bergerak. Lalu yang kedua kita mengenal dengan kecepatannya. Dan yang ketiga, hukum yang ketiga kita mengenal dengan aksi dan reaksi. Oke, tepuk tangan dulu untuk Hasna. Ya, apa itu dia Al-Mahri? Kesimpulannya, banyak aktivitas sehari-hari di perkebunan sawit melibatkan berbagai gaya dan gerak. Dari gaya gravitasi yang mempengaruhi jatuhnya kandang sawit, hingga gaya gesek dan dorong yang menentukan seberapa mudah traktor atau alat berat bergerak di medan perkebunan. Semua aktivitas ini merupakan penerapan prinsip
prinsip fisika dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal gaya dan gerak. Oke. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk Dia Almahri. Oke. Nah, hari ini Ibu ingin memberikan kuis. Silakan ambil handphonenya, Nak. Nah, Ibu sudah mengirim soalnya di grup kelas kita. Iya, silakan dibuka. Jangan lupa isi namanya, kelasnya. Namanya tinggal dipilih, nama kalian siapa. Nah, kumpulkan dulu handphonenya. Nah, ini dia refleksi pada hari ini. Apa yang kamu pelajari tentang hukum Newton dari pengalaman kamu hari ini? Silakan kamu tulis refleksi kamu hari ini. Apa yang kamu pelajari tentang hukum Newton dari pengalaman kamu hari ini? Silakan buat di kertasnya masing-masing. Setiap orang pasti punya pendapatnya masing-masing ya kan, Nak? Oke, silakan kumpulkan refleksinya ke depan. Sudah? Dah. Oke. Nah, kita sudah belajar tentang hukum Newton ya, karena sudah juga tentang penerapannya. Namun kita tadi ada tentang 3 hukum Newton ya, karena siapa yang bisa merefleksikan materi hari ini dulu? Dia Almahri, apa refleksi kamu pada hari ini? Saya mempelajari hukum Newton, hukum ketiga, bahwa adanya gaya aksi dan reaksi pada mobil dan jalan, dan selanjutnya pada hukum pertama adanya gaya gravitasi ketika muatan itu jatuh ke bawah. Terus hukum yang kedua, saat mobil laju dan ada jalan yang licin, mungkin atau becek, maka percepatan mobil itu akan lambat. Oke, good. Tepuk tangan dulu untuk Dia Almahri. Nah, apakah kalian sudah paham semuanya? Oke, karena kalian sudah paham, minggu depan kita akan membahas materi baru. Oke, minggu depan itu kita akan belajar tentang usaha dan energi. Akan disimpan semua alat tulisnya, bukunya ke dalam tas. Mari kita berdoa, bersiap-siap menyelesaikan materi, menutup pembelajaran hari ini. Oke, silakan pimpin doanya ketua kelas. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Kami sayang Ibu. Doakan kami sukses ya, Bu. Amin. Sukses selalu ya. Ya, silakan pulang ke rumah, hati-hati di jalan. Satu persatu, Nak. Satu. Ya, silakan. Oh, pulang dulu. Iya, hati-hati di jalannya, Nak. Ini Bu, balik Bu. Ya, hati-hati. Ya.
Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Nak.